Hai semua, balik lagi dengan saya Leski di Just Coding. Di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan login menggunakan JWT Web Token. Nah, untuk pembuatan fitur loginnya sendiri sebenarnya sudah ada dalam dokumentasi. Kita tinggal cek di bagian bawah, yaitu cara kita untuk melakukan autentifikasi atau loginnya langsung menggunakan JWT Token. Nah, kemarin kita sudah install Nest JWT-nya dan juga tabs-nya juga. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat untuk fitur loginnya. Nah, di sini kita perlu import di dalam out service-nya, yaitu JWT service, dan juga kita daftarkan di konstruktornya, yang nanti kita gunakan untuk mengakses tokennya. Dan kita simpan di dalam pilotnya, yaitu ID dari user kita dan juga username-nya. Dan di sini karena kita gunakannya by crypt, yang nanti kita buat kondisi untuk membandingkan password yang ada dalam database-nya dengan password yang kita inputkan. Yang kita coba lakukan enkripsi dari passwordnya dan kita bandingkan dengan inputan kita. Dan di sini untuk outputnya itu berupa access token yang tipe datanya string. Nah, di sini kita langsung coba saja kita masuk ke dalam codingan. Oke, pertama di sini kita buat dulu untuk JWT secretnya. Jadi kita masuk ke dalam .env. Nah, di sini kita buat JWT secret yang nanti membedakan antar JWT token kita dengan JWT orang lain. Di sini kita buat saja berupa random text, contoh JWT secret buatan saya. Nah, setelah itu kita sudah buat JWT-nya, tahap selanjutnya kita masuk ke dalam out modulnya. Kita lakukan import dulu untuk fitur JWT-nya. Kita buka out modul. Di sini kita lakukan import dulu untuk JWT modul, dan juga kita import untuk fitur config di .env-nya. Sini config from .env untuk ambil nilai dalam .env-nya. Dan kita atur config-nya, config, jalankan fungsi dari konfigurasinya, dan tahap selanjutnya kita buat di sini untuk JWT modulnya. Kita lakukan register. Nah, di sini JWT modul, kemudian titik register. Kita register untuk secretnya. Nah, secretnya kita ambil dari proses.env tadi namanya itu JWT secret yang ada di environment kita. Nah, kemudian kita panggil juga sign optionnya, yaitu kapan waktu expire dari token kita. Nah, kita buat expire in-nya, karena kita masih tahap development, kita buat saja ada 7 hari, yaitu 7 days. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk fitur service-nya dulu, atau logic di belakang layarnya. Nah, di dalam service-nya kita lakukan import dulu untuk login DTO, dan kita import juga untuk fungsi JWT service dari Nest JWT. Nah, selanjutnya kita daftarkan di konstruktornya. Kita buat private, kemudian namanya di sini JWT service. Kita kasih koma di sini, dan di sini kita panggil fungsi yang kita import tadi, JWT service. Nah, selanjutnya kita tinggal buat fungsi di belakang layarnya. Sini tinggal async login user. Kemudian untuk request body-nya nanti diambil dari login DTO. Titik 2 login DTO. Yang untuk outputnya di sini kita buat promise. Yang untuk outputnya nanti kita buat berupa objek bernama access token titik 2 string. Kita tinggal buat fungsi dari access tokennya di sini, dan nanti akan return nilai dari access tokennya. Sini access token titik 2 kita buat saja dulu nilainya tes, supaya errornya ini hilang. Nah, kemudian pertama di sini kita ambil dulu nilai berdasarkan usernya.
dan kondisinya itu berdasarkan email yang kita gunakan login. Di sini this titik user repository titik kita panggil dalam database-nya, kita find one berdasarkan kondisi where email adalah sesuai dengan login DTO titik email yang kita inputkan di request body-nya, kondisinya. Nah, kemudian kita tinggal buat kondisi. Jadi jika usernya tidak ditemukan, maka kita throw new error. Kita tampilkan errornya. Kenapa throw new error? Throw unauthorized exception, yaitu untuk error 401, yaitu error unauthorized dengan message invalid credentials. Nah, kemudian untuk kondisi kedua, kita bandingkan atau kita compare password yang kita inputkan dengan password yang kita enkripsi di dalam database-nya. Nah, cara compare-nya kita bisa gunakan fitur dari Bcrypt. Sini kita wait dulu, kemudian Bcrypt titik compare, yaitu login titik password apakah sama dengan yang kita enkripsi dalam database-nya. Nah, yaitu user titik password. Oke, seperti ini. Jadi jika passwordnya salah, kita tampilkan errornya sama, yaitu invalid credential. Nah, selanjutnya nanti untuk return-nya. Nah, return-nya di sini kita tampilkan berdasarkan this titik JWT service sign async. Nah, sign async-nya yang kita masukkan nanti di dalam JWT token. Nah, yang akan kita masukkan ke dalam JWT token-nya di bagian pilot-nya, yaitu ID dari user, ambil dari user titik ID, kemudian email, ambil dari user titik email, dan satu lagi yaitu role, ambil dari user titik role. Nah, yang ini yang akan kita masukkan ke dalam JWT kita, yaitu pilotnya, untuk akses token kita di sini. Oke, di sini masih ada error. Kayaknya ada yang salah. Kayaknya jangan di async, kita sync aja. Nah, seperti ini. Jadi sudah aman untuk bagian JWT secretnya, atau kayaknya kita async. Di sini kita wait. Oke, aman. Jadi kita wait dulu untuk tunggu sync async-nya, yaitu untuk fitur pilotnya dari token kita yang kita simpan di jwt.io. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat endpoint-nya, kita buat di controller. Nah, di sini kita buat method post dengan login untuk endpoint-nya. Kemudian di sini kita buat fungsi bernama login, kita ambil request body-nya, body, yang mana untuk request body-nya itu ambil dari login DTO. Nah, kemudian tinggal return await this titik out service titik login user, yang mana login usernya ambil dari login DTO untuk request body-nya. Ini kayaknya kita perlu async juga. Oke, seperti ini. Jadi sudah aman untuk fitur loginnya. Kita tinggal testing di dalam Postman. Kita buka Postman. Nah, di sini kita coba login pakai user yang kita buat kemarin, yaitu reski@mail.com ini. Oh ya, dan sebelum kita testing ya, kayaknya saya lupa untuk jalankan aplikasinya. Kita jalankan dulu di terminal npm run star.2dev. Di sini sudah jalan dan tidak ada error sama sekali, berarti masih aman. Kita coba masuk ke dalam Postman sekarang. Nah, kita akan buat endpoint untuk loginnya. Di sini kita buat requestnya dengan method post. Sini URL, kemudian /out/login.
Nah, kemudian kita cek dulu kalau kita tidak inputkan apa-apa, kita langsung lakukan send. Nah, ini error validasinya jalan. Nah, kemudian kita masukkan di form URL encode, yaitu untuk email. Nah, email yang kita gunakan daftar kemarin yaitu yang ini, reski@mail.com. Kita pasang ke sini. Nah, kemudian untuk passwordnya mungkin kita coba salahkan dulu. Send. Nah, ini bakal muncul errornya yaitu invalid credential karena password yang kita masukkan itu salah. Nah, kalau emailnya kita buat salah, kita lakukan send. Nah, sama errornya yaitu invalid credential 401 atau unauthorized. Berarti sudah aman untuk errornya. Nah, sekarang apakah kita dapat akses tokennya atau tidak pada saat kita login? Kita coba. Passwordnya yang kemarin kita daftarkan yaitu Reski 1-3. Oke, seperti ini. Kita lakukan send. Nah, di sini kita dapat akses tokennya. Nah, akses tokennya ini nanti yang kita gunakan sebagai middleware-nya, yaitu kunci untuk membuka halaman-halamannya nanti. Nah, ini kita bisa cek akses token kita. Kita bisa masuk di jwt.io. Nah, kita bisa masukkan ke sini. Kita paste ke sini nilainya. Nah, yang kita dapatkan itu yaitu ID dari user kita, email kita, dan juga role-nya. Dan expire-nya itu sampai 7 hari. Nah, di sini kita buat tokennya jam 11 tanggal 19 Maret. Nah, expire-nya 26 Maret jam 11. Nah, sesuai dengan tadi JWT option kita atau expire dari JWT token kita, yaitu 7 hari dari kita login. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang login menggunakan JWT Web Token. Nah, tokennya nanti ini kita gunakan untuk melakukan proteksi dari endpoint yang kita ingin proteksi, yaitu untuk middleware-nya nanti yang ada di sini. Kita bisa scroll ke bawah dan juga untuk akses fitur profilnya juga. Nah, seperti ini. Kita akan akses berdasarkan barrier token. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang login user menggunakan JWT token. Di video berikutnya kita coba untuk pembuatan middleware dan juga untuk pembuatan get profilnya. Jadi jika tanyakan silahkan masuk grup Discord, jangan lupa ada komen, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video, have a nice day and bye.